Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yesuan, yaitu di part keempat. Langsung saja. Mau nyupit kena sikut. Dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan kediaman keluarga Y, dan kita diperlihatkan beberapa burung di sana yang sedang ngerumpi. Lalu seseorang pun berkata, "Cepat, kemarilah, tuan muda menunggu." Sambil terlihat penjaga perbendaharaan bersama anak buahnya yang mengangkat sesuatu. Lalu penjaga perbendaharaan itu pun berkata, "Jika ada di antara kalian membuat tuan muda menunggu lebih lama, kalian tidak akan hidup untuk melihat sinar matahari lagi." Dan beberapa saat kemudian mereka bertiga dengan barang bawaannya sudah berada di hadapan ruangan. Dan penjaga itu pun berkata, "Tuan muda, kami membawa semua yang Anda minta." Lalu tuan muda di dalam pun berkata, "Bawa masuk." Dan orang itu pun membawa masuk barang itu. Ternyata itu adalah Yesuan yang diberi sebuah kotakan besar di sana. Lalu penjaga pun berkata, "Tuan muda, ini item Anda, kami permisi sekarang." Lalu Yesuan pun menjawab, "Pergi sana." Tapi tunggu dulu." Sambil terlihat penjaga itu yang terkejut hingga ia pun berdiri di pintu itu dengan gemetar. Lalu Yesuan pun berkata, "Hei kau gendut, kau tetaplah di sini." Sambil terlihat penjaga gendut itu yang terkejut. Lalu ia pun berkata, "Apa ada yang bisa saya bantu tuan muda?" Sambil ia berkeringat dingin ketakutan. Lalu Yesuan pun mendekatinya berkata, "Kau bertingkah cukup sombong beberapa hari lalu." Sambil terlihat penjaga gendut itu pun berkata, "Itu semua kesalahpahaman tuan." Dan ia pun bergumam, "Sial sekali, tuan muda menyimpan dendam. Kurasa aku akan tunjukkan padanya ulti yang kupunya." Sambil ia menatap ke arah Yesuan, dan ternyata ia pun membenturkan jidatnya hingga berdarah sambil berkata, "Ampuni aku tuan muda, aku salah memandang rendah seseorang tuan muda. Aku mohon padamu, tolong beri orang tua yang rendahan ini satu kesempatan." Sambil ia menangis di sana. Sambil terlihat Yesuan di sana terbengong, dan ia pun bergumam, "Kenapa dia begitu takut saat aku tidak mengatakan satu kata pun?" Sambil Yesuan di sana pun langsung duduk, dan ia pun berkata, "Melihatmu benar-benar menyesali tindakanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. By the way, ini ada resepsi pernikahan ya Mok, dang dang." Lalu penjaga gendut itu pun berkata, "Tuan muda, terima kasih banyak karena mengampuniku. Bolehkah aku tahu perintah apa yang tuan muda punya untukku?" Dan Yesuan di depannya pun berkata, "Aku ingin dirimu untuk mengawasi Chen Song." Sambil terlihat wajah psikopat dari Yesuan itu. Dan di sana penjaga gendut pun menjawab, "Chen Song dari keluarga Chen?" Dan ia pun bergumam, "Tuan muda terlihat begitu menakutkan barusan." Lalu ia pun berkata, "Itu mudah, bibi keponakanku juga sepupu jauhnya, dan dia bekerja untuk keluarga Chen. Aku akan meminta bantuannya." Lalu Yesuan pun berkata, "Oke, aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan, tapi ingat, pastikan agar tidak terbongkar." Lalu dengan cepat penjaga gendut itu pun menjawab, Baik tuan muda, jangan khawatir, aku akan pastikan tidak ada yang keluar." Dan Yesuan di sana pun berkata lagi, "Baiklah, kau boleh pergi sekarang. Aku akan memperlakukanmu dengan baik selama kau menyelesaikan tugasmu." Sambil penjaga gendut itu pun pergi, dan ia pun berkata, "Ya baik, aku permisi dulu tuan muda." Sambil si gendut itu pun menutup pintunya dengan rapat. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang membuka barang itu yang sangat berkilau. Ternyata itu adalah emas, dan ia pun berkata, "Ini luar biasa, aku bisa menerobos lagi." Sambil ia dengan senang memandangi harta itu, lalu ia pun menyerap harta itu dengan sangat cepat. Di sana kobaran aura membara pun menyinari tangan Yesuan yang menyerap harta itu. Lalu kita diperlihatkan sistem yang bertuliskan, "Devour berhasil, Anda telah menerobos ke tahap awal tingkat ke-6 material art, mendapatkan 11 devour point." Sambil terlihat aura membara dari tubuh Yesuan itu yang berkilauan. Lalu Yesuan pun berkata, "Aku mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari penerobosan ini. Fisikku diperkuat dan kekuatanku juga 2 kali lipat. Jika aku menghadapi Chen Feng lagi hari ini, satu tinju dariku akan cukup untuk membunuhnya." Sambil ia menatap telapak tangannya itu. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya, kita diperlihatkan kediaman keluarga Y dan beberapa orang yang di atas arena. Ternyata itu adalah Yesuan yang memandangi prasasti di depannya. Lalu Patriark di sana pun berkata, "Untuk 10 level martial art,
Setiap level meningkatkan kekuatan seseorang 100 kg dan papan batu ini bisa menahan kekuatan praktisi di level ke-6 martial art. Jika Yesuan berhasil menghancurkan papan batu ini tanpa menggunakan teknik bela dirinya, itu akan menunjukkan kalau dia benar-benar menerobos ke level ke-6 martial art. Sambil Yesuan pun menatap tajam ke arah prasasti batu itu, dan di sana tangannya pun berkobar membara. Lalu ia pun akan menghantam prasasti itu dan jebrot, prasasti itu pun hancur hanya dengan satu kali pukulan dari Yesuan, hingga membuat para tetua di sana pun terkejut dan mereka pun berkata, wah, ini benar-benar nyata, dia benar-benar menerobos level ke tahap 6 martial art. Sambil terlihat tetua gundul di sana yang tersenyum dan berkata, wah, Yesuan sungguh luar biasa. Bahkan jika dia di sekte Lieyun di usia 15 tahun mencapai level ke-6 material art, dia jelas dianggap jenius dan mereka akan memprioritaskan mengasuhnya. Lalu Patria itu pun mendatangi Yesuan sambil berkata, haha, biasanya butuh waktu lama bagi orang biasa untuk menerobos bahkan dalam jumlah kecil. Tetapi siapa yang tahu kau dapat menerobos dan melewati seluruh realm. Ini luar biasa Yesuan. Dan Yesuan di sana pun menjawab, terima kasih atas pujianmu Patria. Lalu ia pun bergumam, jika aku memberitahu kalian semua bahwa aku berhasil mencapai level ini secara instan, itu mungkin akan membuat kalian ternganga. Lalu Patria pun berkata, jadi apa rencana yang akan kau beritahukan pada kami? Dan Yesuan di sana pun menjawab, rencanaku sangat sederhana Patria. Aku akan bertukar teknik bela diri yang aku miliki untuk sumber daya dari keluargamu. Dengan begini, keluargamu akan bisa berkembang dan tumbuh, meningkatkan kekuatan keluargamu. Dan aku bisa menerobos dengan cepat dengan semua sumber daya yang kudapatkan. Karenanya saat kita berperang melawan keluarga Chen, aku akan bisa membinasakan mereka sepenuhnya. Lalu Paman Gundul di sana pun berkata, itu rencana yang kau miliki, tapi aku khawatir keluarga kami mungkin tidak memiliki sumber daya yang memungkinkanmu menerobos ke tingkat ke-7 martial art. Lalu Yesuan di sana pun berkata, jangan khawatir, aku bisa menjual sebagian teknik bela diri pada keluarga Lin dan menggunakan uang yang dihasilkan untuk membeli sumber daya yang dibutuhkan dari pasar. Sambil Patria itu pun membayangkan peperangan yang sangat mengerikan dan ia pun berkata, itu bukan ide buruk, kalau begitu sudah beres. Lalu Yesuan di sana pun berkata, oke, kalau begitu aku akan mulai menulis teknik bela diri ini dulu Patria. Sambil mereka semua pun masih berada di arena dari keluarga Ye itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan aula pertemuan keluarga Ye dan Yesuan di sana yang menulis dengan dilihat beberapa tetua di sana. Lalu Yesuan pun bergumam, sistem, aku ingin membeli teknik bela diri kelima. Di antaranya adalah Tempest Archery, Bull Strike, Demonic Beer Palm, Five Consecution Lightning Whip, dan Meteor Sport Technique, dan Tiger Roar. Lalu sistem pun muncul di sana. Pertukaran seni bela diri selesai, 9 poin telah dikurangi. Sambil kita diperlihatkan beberapa skill di sana. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang menulis beberapa teknik itu ke atas kertas, dan di sana kita diperlihatkan tulisan Cina yang tidak kita pahami ya mo. Sambil kita diperlihatkan tulisan itu yang sudah selesai dan dibagikan ke arah para tetua. Di sana tetua gundul pun berkata, ini teknik suara tingkat 5 Tiger Roar, senilai setidaknya 500.000 perak. Sambil ia terkejut di sana. Lalu seseorang tetua di sana pun berkata juga, dengan teknik bela diri ini kita pasti akan bisa menangani keluarga Chen. Lalu salah seorang tetua di sana pun berkata, Yesuan, tolong beri aku waktu. Aku sendiri yang akan melakukan pemeriksaan stok bendahara dan meminta seseorang mengirimkan sumber daya kepadamu segera. Sambil terlihat Yesuan di sana yang tersenyum dan ia pun berkata, Paman dan para tetua, kalau begitu aku akan merepotkan kalian. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan burung lagi yang berterbangan di atas langit, dan kita diperlihatkan halaman belakang keluarga Ye. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang membuka sebuah pintu, dan di sana ia pun terkejut karena melihat Liu yang sedang terbangun, dan ia pun berkata, kenapa kau bangun? Kau baru saja pulih, kau harus istirahat lagi Liu. Sambil terlihat Liu di sana yang terkejut, lalu ia pun akan menangis, dan ternyata ia pun langsung merangkul Yesuan sambil berkata, Tuan muda, kau pikir aku tidak akan pernah bisa melayanimu lagi? Lalu Yesuan pun mengelus kepala dari Liu itu, dan ia pun berkata, gadis bodoh, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Sambil terlihat Liu yang merangkul
merangkulnya lagi. Dan di sana Liu pun perutnya keroncongan dan Yesuan pun berkata, kau pasti lapar karena kau tidak sadar selama 2 hari terakhir. Biar ku suruh seseorang untuk membawakanmu makanan, Liu. Dan Liu pun menjawab, kakak Xing Xing sudah pergi untuk membantuku beli tadi. Tuan muda, tidak bisakah kau tinggal dan menghabiskan waktu denganku? Lalu Yesuan pun berkata, kenapa Xing Xing pergi keluar untuk membelinya di saat ada makanan di rumah? Lalu Liu di sana pun menjawab, kakak Xing Xing bilang dia tahu restoran yang menyajikan makanan untuk mempercepat pemulihan bagi mereka yang memakannya. Jadi, lalu Yesuan pun berkata, dasar, sudah jelas kau jadi serakah namun kau masih menipu. Tapi tiba-tiba dari luar terdengar seseorang yang berkata, Tuan muda, seseorang mengirimkan surat dan bilang kalau itu untuk Tuan baca sendiri. Sambil Yun di sana pun terkejut, lalu ia pun berkata, bawa masuk. Dan seseorang itu pun memberikan surat kepada Yun. Lalu kita diperlihatkan surat itu yang berisi, Yesuan, jika kau ingin menyelamatkan gadis kecilmu, datanglah ke hutan 5 km di utara kota Lianyun sendiri. Jika aku melihat orang lain denganmu, aku akan memenggal salah satu tangannya. Sambil Yesuan di sana pun terkejut, lalu ia pun berkata, di mana orang yang mengirimkan surat ini? Sambil ia bertanya pada pelayan itu, lalu pelayan itu pun menjawab, orangnya melarikan diri setelah membuang suratnya di sini, Tuan. Lalu Yesuan pun berkata, oke, kau boleh pergi sekarang. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Liu di sana yang berkata, Tuan muda, apa yang terjadi? Dan Yesuan pun hanya terdiam. Lalu ia pun bercerita, Xing Xing membeli sesuatu tapi lupa bawa uang. Jadi dia memintaku ke sana untuk membayarkannya. Liu, kau harusnya istirahat dulu. Aku akan menyuruh seseorang membawakanmu makanan untuk cemilanmu nanti. Sambil ia berbohong kepada Liu itu. Lalu Liu di sana pun tersenyum berkata, baiklah Tuan muda. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah bangunan di sana dan di depannya terdapat hutan belantara. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang sangat cepat dengan bergerak di sana. Ternyata itu adalah Yesuan yang melihat ke arah beberapa orang di sana. Sambil terlihat Yesuan yang turun dari kejauhan di belakang pohon dan melihat ke arah 3 orang itu, ternyata itu adalah Xing Xing yang ditawan oleh beberapa orang penjaga. Lalu kita diperlihatkan Xing Xing yang diikat dengan terdiam di sana. Lalu Yesuan pun melihat ke arah sesuatu, ternyata itu adalah para penjaga yang menjaga dari kejauhan dan terdapat beberapa banyak orang lagi di sisi lainnya. Lalu ia pun melihat ke arah seseorang itu dan ia pun bergumam, seperti yang diduga ada penyergapan. Tapi tiba-tiba Yesuan pun terkejut melihat ke arah sesuatu. Ternyata ia pun melihat ke arah seseorang yang sangat sangar di sana. Lalu ia pun bergumam, sialan, itu Chen Xiang dari keluarga Chen. Kenapa dia menangkap Xing Xing? Apa berita aku membunuh Chen Feng sudah menyebar? Sambil ia berpikir di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, karena mereka sudah bersiap, aku harus datang dengan rencana yang baik. Menyerang masuk hanya akan membuat Xing Xing dalam bahaya yang lebih besar. Tapi tiba-tiba ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Lalu Yesuan pun bergumam, aku dapat ide. Sistem, tukarkan poinku untuk busur besi hitam tingkat menengah sekarang. Sambil kita diperlihatkan Yesuan di sana yang berkobar membara dan terdapat busur besi di depannya. Lalu sistem pun berkata, pertukaran selesai, 2 poin telah dikurangi. Sambil Yesuan pun memegang busur besar hitamnya itu. Lalu kita diperlihatkan ia yang memegang busur itu dengan 2 anak panah di tangannya. Lalu ia pun melesatkan 2 anak panah itu ke arah Xing Xing dan penjaga itu, dan mereka semua pun terkejut. Dan ternyata serangan anak panah itu pun mengenai telak kepala dari penjaga itu. Tak cuma 1, tapi 2 penjaga itu pun langsung terkena kepalanya hingga ia pun mati di sana. Lalu Chen Xiang di sana pun berkata, hei Yesuan, keluarlah. Sambil kita diperlihatkan ledakan dari serangan panah Yesuan itu, dan di sana terdapat seseorang yang melompat. Ternyata itu adalah Yesuan yang mendatangi Xing Xing dari belakang. Lalu kita diperlihatkan Chen Xiang di sana berkata, Yesuan, tangkap mereka, jangan biarkan mereka kabur. Sambil terlihat dengan cepat anak buahnya pun mengarah ke arah Yesuan. Lalu kita diperlihatkan Yesuan di sana yang dikepung dengan beberapa anak buah dari Chen Xiang itu. Yesuan pun berkata, manusia menjijikan, beraninya menyandra wanita. Sambil ia menjatuhkan busur panahnya, dan Yesuan pun berkata, apa semua orang dari keluarga Chen hanya tahu bagaimana menggunakan trik curang seperti itu? Sambil ia menghunus pedangnya dari tempat penyimpanan. Lalu Chen Xiang di sana pun terkejut bergumam, apa? Cincin Yin Yang?
sambil terlihat Yesuan yang akan menyerang. Ternyata ia pun menancapkan pedangnya dan memotong tali dari Xing itu dengan sangat cepat. Dan di sana Xing pun terlihat jatuh cintrong lagi sambil berkata, "Yesuan, kau akhirnya di sini." Sambil terlihat Chen Xiang di sana yang emosi dan ia pun berkata, "Yesuan, jika kau serahkan cincin Yinjiang serta teknik bela diri tingkat 5, aku akan membiarkan kalian pergi dan menyembunyikan fakta kalau kau membunuh Chen Feng." Sambil terlihat Yesuan di sana yang terkejut dan ia pun bergumam, bagaimana dia tahu tentang teknik bela diri dan aku yang membunuh Chen Feng? Mungkinkah ada mata-mata di keluarga ye? Ada banyak musuh di sini. Terlebih lagi Xing hanya akan jadi beban. Sambil ia melirik ke arah Xing itu, lalu ia pun bergumam lagi, kurasa aku harus pura-pura menyetujui syaratnya dan mencari kesempatan untuk keluar dari sini. Lalu aku akan ambil kesempatan ini untuk menyingkirkan salah satu dari mereka. Lalu terlihat Xing yang mendekat dan Yesuan yang berbisik, "Aku akan menangani mereka, kau harus lari." Sambil terlihat Xing di sana yang bertanya-tanya. Lalu ia pun berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu di sini saat kau datang sejauh ini untuk menyelamatkanku, Yesuan?" Dan Yesuan di sana pun berkata, "Kau hanya akan menggangguku jika kau tetap di sini. Jika kau tertangkap lagi, kita akan mati di sini. Jadilah baik dan lakukan seperti apa yang kukatakan." Tapi tiba-tiba Chen Xiang di sana pun berkata, "Jadi apa keputusanmu? Kami tidak punya banyak waktu." Lalu Yesuan pun menjawab, "Apa kau serius dengan apa yang kau katakan sekarang? Apa kau akan membiarkan kami pergi?" Dan Chen Xiang di sana pun menjawab, "Tentu saja, aku Chen Xiang, orang yang menjaga janjinya." Dan Yesuan di sana pun tersenyum berkata, "Oke, baiklah kalau begitu." Sambil ia akan mengambil sesuatu dari dalam bajunya dan ia pun berkata, "Aku akan memberikannya padamu." Dan Chen Xiang di sana pun berkata, "Kau bawa itu padaku." Sambil ia menyuruh anak buahnya ke depan. Lalu anak buahnya pun dengan cepat menuju ke arah Yesuan dan di sana ia pun berkata, "Serahkan itu pada aku, nak." Dan Yesuan pun hanya tersenyum. Lalu ia pun melemparkan itu sambil berkata, "Pastikan kau menangkapnya." Ternyata itu adalah sebuah serangan dan di sana orang itu pun dipenuhi dengan darah mukanya. Ternyata tangannya pun tertebas hingga membuat tubuhnya pun tertebas juga menjadi 2. Sambil terlihat Chen Xiang di sana terkejut dan ia pun berkata, "Apa kau ingin mati? Aku masih bisa mendapatkan apa yang kuinginkan darimu setelah aku membunuhmu. Bunuh dia segera." Sambil ia menyuruh para anak buahnya dan anak buahnya pun menyerang ke arah Yesuan bersama Xing dengan bersamaan. Lalu kita diperlihatkan Yesuan yang menangkis serangan dari anak buahnya itu dan di sana ia pun berkata, "Hei Xing, cepat lari!" Tapi Xing di sana pun mengepalkan tangannya dengan erat dan ia pun berkata, "Tunggu di sana, aku akan pergi dan mendapatkan bantuan." Sambil ia berlari dari sana. Lalu di sisi Chen Xiang ia pun berkata, "Bocah kecil itu tidak akan bisa lari sejauh itu. Ayo singkirkan Yesuan dulu." Sambil terlihat para anak buahnya yang menyerang dengan cepat ke arah Yesuan dan di sana Yesuan pun menatap tajam ke arah mereka dan Yesuan pun mengeluarkan pedangnya yang beraura membara lalu menebas mereka hingga mereka pun terpental hingga membuat Chen Xiang di sana pun terbengong dan ia pun berkata, "Jadi ini teknik bela diri tingkat 5 yang digunakan untuk membunuh Chen Feng? Itu memang luar biasa." Sambil ia melompat dengan cepat dan ia pun mengeluarkan aura berkobar membara menyerupai api di tangannya dan ia pun berkata lagi, "Begitu aku menguasai teknik bela diri ini, aku bisa bersaing untuk posisi kepala keluarga dengan kakak tertuaku." Sambil ia melompat menyerang dari belakang Yesuan itu dan Yesuan pun melirik lalu ia pun menebaskan serangan itu ke arah Chen Xiang itu hingga membuat Chen Xiang pun terpental. Begitu juga dengan Yesuan. Lalu Chen Xiang pun berkata, "Kau cepat, itu pasti teknik bela diri tingkat 5 lainnya. Seperti yang diharapkan, si bajingan tua dari keluarga Ye itu tidak bohong padaku. Hei bocah, lawan aku langsung jika kau punya keberanian." Sambil ia mengeluarkan aura yang lebih membara dari sekujur tubuhnya. Di sana Yesuan pun tersenyum dan ia pun berkata, "Seperti yang kuinginkan." Dan ia pun menyelimuti pedangnya dengan kobaran aura membara. Sambil terlihat aura itu dari kejauhan, di sana Chen Xiang pun berkata, "Nak, lawan aku secara langsung ya." Sambil Yesuan pun menyerang ke arah Chen Xiang itu dan melompat ke arahnya. Sambil Yesuan pun berkata, "Tusukan badai 3 kali lipat." Dan ia pun
mengarahkan pedangnya ke arah Chen Xiang hingga membuat Chen Xiang di sana pun hanya terdiam. Tapi ternyata Chen Xiang pun dapat menangkis pedang Yesuan itu hanya dengan menggunakan tangannya. Lalu kita diperlihatkan benturan aura itu yang membuat mereka pun terpental ke belakang. Lalu Yesuan pun berkata, kau cukup tangguh untuk seekor anjing. Dan Chen Xiang pun berkata juga, kau sebenarnya telah naik tingkat ke tahap awal seni bela diri tingkat 6 kan? Lalu Yesuan pun menjawab, ini adalah informasi rahasia keluarga Ye, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Sambil terlihat Chen Xiang itu yang mengeluarkan aura membara di tangannya, dan ia pun berkata, kau ingin tahu? Pergilah, tanyakan saja pada Raja Neraka sendiri. Sambil ia menyerang ke arah Yesuan itu, dan di sana Yesuan pun dapat menghindari serangan dari Chen Xiang itu. Lalu Chen Xiang pun menyerang lagi hingga membuat Yesuan pun akan terjatuh. Lalu Yesuan pun melirik ke arah sesuatu. Ternyata ia pun mengambil pedangnya lagi dan menebas ke arah Chen Xiang itu hingga membuat Chen Xiang di sana pun terkejut. Lalu ia pun akan menangkis menggunakan tangannya. Ternyata tubuh Chen Xiang pun dapat tergores oleh satu tebasan dari Yesuan hingga mengeluarkan beberapa botol di sana hingga membuat Chen Xiang bersama Yesuan di sana pun terkejut. Lalu kita diperlihatkan dua botol itu yang terjatuh, yang botol merah pil peledak jiwa dan botol biru pil pembalikan kecil ya Mo. Sambil kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah melompat ke atas dan mengambil botol yang terjatuh itu. Lalu kita diperlihatkan masing-masing mendapatkan satu botol, dan Yesuan pun memandangi botol itu sambil berkata, apa? Pil pembalikan kecil? Sepertinya kau sangat menghargai benda ini. Sambil dilihat Chen Xiang di sana yang hanya terdiam. Lalu Yesuan pun berkata lagi, ya, aku akan dengan senang hati menerimanya kalau begitu. Sambil ia menaruh botol itu ke dalam bajunya, dan di sana Chen Xiang pun bergumam, aku pikir ini akan mudah, tapi anak ini tiba-tiba sulit untuk dihadapi. Sambil ia dengan cepat membuka tutup botol itu, dan ia pun menelannya dan berkata, aku harus memasukkan semuanya, kalau tidak aku mungkin benar-benar mati di sini hari ini. Dan dengan sekejap aura membara pun terpancar dari tubuh Chen Xiang itu hingga membuat Yesuan di sana pun bertanya-tanya. Lalu kita diperlihatkan mata dari Chen Xiang itu yang memerah, dan ia pun seakan-akan menyerupai monster di sana. Dan dengan aura membara itu, Yesuan di sana pun langsung menjaga jarak hingga menjauh dari Chen Xiang itu. Lalu Yesuan pun berkata, pil peledak jiwa. Dan Chen Xiang pun berkata, benar, ini memang efek dari pil peledak jiwa. Waduh, mau seru-serunya malah ada dangdutan lagi. Sambil kita diperlihatkan Chen Xiang di sana yang membayangkan, dan ia pun berkata, menelan pil peledak jiwa mengarah pada peningkatan langsung dari tingkat ranah kultivasi. Bahkan ada peluang kecil untuk naik 2 tingkat ranah kultivasi. Sepertinya bahkan surga ada di pihakku. Aku telah naik 2 tingkat kultivasi dan sekarang berada di tahap awal seni bela diri tingkat 7. Sambil ia menyerang lagi ke arah Yesuan, dan ia pun berkata lagi, ucapkan kalimat terakhirmu Yesuan. Sambil terlihat Yesuan di sana yang terkejut dan terbengong, dan ia pun mengeluarkan aura membara di pedangnya itu lagi, dan ia pun ancang-ancang akan menyerang ke arah Chen Xiang. Di sana Yesuan pun menatap tajam ke arah Chen Xiang. Lalu Chen Xiang di sana pun langsung menyerang dengan cepat ke arah Yesuan, tapi tiba-tiba Chen Xiang di sana pun langsung tertebas hingga membuat tubuhnya menjadi 2. Dan di sana Yesuan pun terkejut karena tiba-tiba Chen Xiang sudah berada di belakangnya. Ternyata itu tadi adalah bayangan dari Chen Xiang yang ditebas oleh Yesuan. Dan kita diperlihatkan tangan dari Chen Xiang itu yang berkobar membara hingga membuat Yesuan di sana pun terkejut. Ternyata pedang dari Yesuan pun dapat ditangkap dengan menggunakan satu tangan oleh Chen Xiang itu. Lalu Yesuan di sana pun hanya terdiam. Chen Xiang pun berkata, matilah. Sambil ia menyerang dengan dahsyat ke arah dada dari Yesuan itu hingga Yesuan di sana pun muntah darah dan bersambung mo.